Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Matematika Umum kelas 12. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu statistika. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, dalam ukuran pemusatan data ini akan disajikan dalam dua bentuk yaitu tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk kali ini ya diharapkan setelah menyimak video ini kalian bisa menentukan median, modus dari data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita lihat dulu. Untuk pertama mean itu dilambangkan seperti ini ya. Rata-rata hitung ini dibacanya ekbar atau mean atau rata-rata hitung. Nah, jadi kalau ada simbol seperti ini, tentukan misalnya X-bar. Nah, simbolnya seperti ini. Oh, itu disuruh apa ya? Itu disuruh merata-ratakan gitu, menghitung rata-rata dari data berkelompok. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini Ibu punya data, misalnya data dari di kelas 12 misalnya. Data nilainya seperti ini, frekuensinya ini. Nah, rumusnya untuk menghitung rata-rata atau menghitung mean ini. Jadi harus ada ini sigma ya, sigma dari I mulai dari 1 sampai ke N, XI dikali ke FI. Nah, ini keterangannya X bar itu rataan hitung, FI itu frekuensi kelas ke I. Misalnya berapa frekuensi kelas ke 1? Yaitu 3 gitu. Ini FI itu frekuensi kelas ke I, kemudian XI-nya nilai tengah. Nah, berarti di sini belum ada nilai tengahnya ya. Nah, kita buat nilai tengahnya. Caranya seperti kemarin, yaitu ini jumlahkan dibagi 2. 31 tambah 40 bagi 2 gitu. Kita tentukan. Nah, ini nilai tengahnya sudah ada. Nah, kemudian kalikan. Kalikan. Udah. Berarti berapa mainnya ya? Tinggal ini dibagi. Tuh. Jadi rata-ratanya 2470 dibagi 40 itu banyaknya data. Nih, 61,75. Usahakan 2 di belakang koma. Ini udah pas aja 61,75. Jadi 2 di belakang koma. Kalau ada 3 gimana? Iya, dibulatkan 2 di belakang koma ya. Oke. Nah, yang kedua, median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, misalnya tadi masih grafiknya yang tadi. Nah, langkah pertama kita tahu jumlahnya 40 kan? Jumlahnya 40, maka setengahnya dari 40 itu 20. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya dari atas ini 3, tambah 5, 8. Terus ternyata nilai ke-20 ada di kelas ke ini, kelas 6170 ada di sini, data ke-20. Jadi pertama tentukan data yang ada di tengah-tengah gitu, yaitu setengah kali jumlah data. Ternyata ada di sini. Nah, berarti kelasnya ini. Kita lihat rumusnya cuma ini aja simpel kok rumusnya. Jadi median atau Q2, Q2 itu kuartil kedua. Jadi di tengah-tengah data itu ini tepi bawah setengah N. Nah, ini keterangannya ya. Bisa dibaca ini frekuensi kumulatifnya, ini frekuensi KI, dan ini panjang kelas. Panjang kelas masih ingat ya, selisih dari sini. Nih, 10 kan, 40, 50, 60. Oke, kita lihat tepi bawah di kelas median. Ya ini, dikurangi 0,5. Kemudian setengah N berarti setengahnya kali 40, frekuensi kumulatif. Nah, mana frekuensi kumulatif sebelum kelas median? Kelas mediannya kan ini. Nah, kumulatif berarti yang ini. Sebelum kelas median berarti ini 18. Kemudian ini frekuensi kelas median. Nah, ini yang ini. Kalau tadi mah frekuensi kumulatif, sekarang mah frekuensi pada kelas median ini. Jadi semuanya didapat dulu, tepi bawah berapa, setengah N-nya berapa, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya berapa gitu. Ya tinggal kita masukkan ke sini ke rumusnya. Tuh, dah. Nah,
Ternyata ini 20 dikurangi 18 nih, perhatikan. 2 kan, 2/11 kali 10 berarti 20 bagi 11, ternyata hasilnya ini 1,818181 gitu. Nah, bulatkan 2 di belakang koma. Ini kan 818. Nah, kalau dari 5 ke atas, nah berarti nilai angka yang sebelumnya itu akan bertambah 1. Karena ini ada 8, berarti yang sebelahnya itu jadi tambah jadi 2. Kalau misalnya 0, 1, 2, 3, 4 gimana? Ya ininya tetap gitu. Itu yang membulatkan ya, mengingatkan kembali. Cara membulatkan angkanya seperti itu. Lanjutkan. Modus. Modus itu adalah datum yang sering muncul atau nilai yang sering muncul. Nah, ini pada data berkelompok. Jadi langkah pertama untuk menentukan modus, lihat frekuensi yang paling besar atau paling tinggi nilainya. Oh, ini kelihatan ya, 11. Nah, berarti kelas modusnya di sini nih. Di kelas keempat modusnya. Rumusnya seperti apa? Oh, ini. Nah, kita lihat ini tepi bawah, ini D1, D2, ada panjang kelas. Nah, D1-nya apa? Nah, D1 itu selisih frekuensi kelas modus. Kita tahu kan kelas modusnya di sini, yang keempat. Selisihnya dengan yang sebelumnya, dengan 10. 11 dengan 10 selisihnya berapa? Ayo, 1 kan. Nah, 11 dengan 8 yang sesudahnya 3. Ya tinggal masukkan ke sini. Seperti ini. Ini tepi bawahnya. Kemudian ini 1 itu selisih kelas modus frekuensinya dengan yang sebelumnya. Nah, 3 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya. Kemudian dihitung secara biasa aja. Nah, akhirnya modusnya 63. Nah, kita bisa ngecek ya, bisa nggak 63 itu adanya di mana? Betul kan, adanya di kelas ini. Oke, itu untuk modus. Nah, ini diskusi kelasnya. Seperti biasa didiskusikan di kelas, tanyakan yang kurang paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat dan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.